Oke, amin. Kita ucapkan terima kasih kepada lagu istimewa yang begitu luar biasa. Bila kita rasa benar, biarlah kita mengingati penderitaan Yesus. Dan salah satu sebab kita datang ke tempat ini oleh karena kita mengingati dan merindukan kasih Tuhan yang besar. Jadi pada kesempatan ini, ruang yang istimewa ini kita sudah tidak sabar untuk meneruskan firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar nanti. Jadi masa dan tempat ini kita berikan kepada Pendeta Roy Panjaitan. Persilakan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, hadirlah Engkau melalui Roh Kudus-Mu untuk mengurapi hati dan pikiran kami. Sementara kami siap mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Sonong sodopon. Nunu tabar. Kopi sanangan, kopi ruban, sodoiti. Harus. Arapoku asanang kau kiawi. Amin. Tentunya adalah hal yang istimewa bagaimana saya bisa belajar sedikit daripada bahasa lokal dari sahabat-sahabat saya, pendeta yang selalu menemani saya selama berada di Sabah ini. Bukan hanya sekedar makan pagi, makan siang, makan malam, dan minum yang menyertai. Ataupun sekedar jalan-jalan menikmati alam yang indah dari Sabah. Tapi saya mau memberikan satu kesaksian. Hari ini saya bersama rekan-rekan pendeta berdoa secara khusus bagi Dorcas dan Carlos. Jadi, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, pekerjaan kita adalah pekerjaan bukan hanya sekedar mempelajari firman Tuhan, bukan hanya sekedar mendengarkan setiap khotbah yang dibagikan, tapi bagaimana kita datang sebagai utusan Tuhan untuk menunjukkan simpati kepada saudara-saudara kita yang berkemalangan. Amin. Itu sebabnya saudara-saudaraku sekalian, mengapa saya hadir di hadapan saudara dalam latar belakang yang berbeda satu sama lain. Dan mengapa kita bisa saling mengerti satu sama lainnya? Jawabannya hanya satu. Saudara dan saya adalah keluarga Allah. Jadi tidak ada yang boleh memisahkan kita meskipun kita masih berada di dunia ini. Satu hal yang perlu diingat juga adalah apapun boleh terjadi menimpa kita. Apapun itu. Tapi jangan pernah terjadi satu kepada saudara dan saya. Tangan Tuhan yang penuh berkat itu terangkat dari kita. Amin. Jangan pernah. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, ketika kita akan mendengarkan sabda Tuhan, kita sudah diingatkan dengan lagu pujian yang dibawakan oleh Sidang Lulutan. Luar biasa, tunggu, tunggu, dan tunggu. Tapi jangan sampai mengantuk. Jangan izinkan mata saudara slumber. Tidur sejenak, tapi pada akhirnya apa? Gagal. Apa yang menyebabkan 5 gadis bodoh itu gagal? Karena dia tidur tidak mempersiapkan minyaknya. Jadi jangan sampai kita tidur, kita tidak mempersiapkan minyak kita. Tapi kita tidur, sebentar-sebentar bangun melihat kapan Yesus datang. Amin. Pada malam hari yang indah ini adalah malam ketiga. Hari pertama kita sudah diajar mengenai pentingnya memahami kemahakuasaan Allah. Tapi bukan sekedar maha kuasa. Kita memahami benar-benar Allah kita itu adalah Allah yang ada. Saya belum pernah melihat bagaimana bentuk Yesus. Saya belum pernah melihat bagaimana rupa Yesus. Tapi saya memahami dengan iman saya. Dengan apa yang saya percayai. Bahwa Yesus benar-benar ada yang selalu menolong saya. Apa yang saya alami, itu juga yang saudara alami. Amin.
Pertanyaannya adalah, bagaimana orang mengenal Tuhan saudara? Bagaimana saudara bisa membagikan tentang iman saudara? Jawabannya hanya satu. Kita harus menunjukkan bahwa orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, maka hidupnya selalu penuh dengan cinta kasih. Amin. Malam kedua kita sudah diajarkan betapa kita ini adalah manusia berdosa. Tidak ada satupun bisa melepaskan diri daripada lautan dosa. Mata kita tidak bisa memandang dalam kegelapan. Tidak. Saudara-saudaraku sekalian, itu sebabnya kita butuh penerang. Dan satu-satunya penerang yang bisa mengorbankan dirinya untuk menerangi semua ruangan gelap itu adalah apa? Lilin kecil. Jadi Yesus sudah berkorban bagi saudara, dan saudara pun harus punya kewajiban yang sama untuk menghidupkan terang itu dimanapun saudara tinggal dan berada. Pada malam hari ini, kita akan tiba dalam satu topik mengenai apa yang sesungguhnya menjadi rencana Allah dalam menyelamatkan saudara dan saya sebagai manusia berdosa. Menurut National Geographic, warna memainkan peran penting dalam kehidupan. Warna-warna dapat mengingatkan kita terhadap tempat, waktu, ataupun tradisi favorit, juga membentuk bagaimana cara kita merasakan sesuatu. Setiap warna memiliki makna yang beragam. Di seluruh dunia tergantung bagaimana budaya dari negara itu sendiri. Pada malam hari ini topik kita beralih kepada warna merah. Sebelumnya adalah rainbow, tadi malam adalah black. Sekarang kita kembali kepada topik baru, warna merah. Bagi orang India, warna merah itu merupakan perwakilan dari kehidupan pribadi seseorang. Sebagai contoh, ketika seorang wanita sudah menikah, maka ia dapat dikenali dengan cap merah yang berada di tangannya dan bubuk merah yang dikenal sebagai sindur. Kalau bagi Afrika Selatan, maka warna merah itu dikaitkan dengan suasana berkabung. Dan yang menariknya lagi, bagian merah di bendera negara Afrika Selatan melambangkan sebuah kekerasan dan pengorbanan yang telah dilakukan selama memperjuangkan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan tradisi Thailand? Setiap hari dikatakan, bagi orang Thailand, dalam seminggu itu ada satu hari yang diberi warna merah. Dan tentunya warna itu berhubungan dengan dewa. Merah bagi tradisi Thailand adalah warna untuk hari Minggu yang memiliki kaitannya dengan kelahiran dewa matahari. Lalu bagaimana dengan budaya Cina? Saya percaya dalam ruangan ini mungkin ada beberapa keturunan Chinese. Jadi dalam budaya Cina, merah secara tradisional dipakai di tahun baru ataupun selama pemakaman dan pernikahan. Ini merupakan perayaan yang dimaksudkan untuk membawa keberuntungan, kemakmuran, kebahagiaan, dan panjang umur kepada orang-orang. Tapi perhatikan kalau kita berkendara. Ada mengenai lampu merah. Apa fungsi daripada lampu merah? Pengemudi yang tidak memperhatikan lampu merah berarti dia sedang mengundang maut kepada siapa? Kepada dirinya. Lampu merah adalah tanda yang bisa dipahami oleh siapapun yang berkendara. Karena warna merah itu adalah berarti tanda apa? Berhenti. Jangan engkau teruskan apa? Perjalananmu. Kalau seandainya saudara melanggar daripada lampu merah yang sudah ditetapkan untuk berhenti, dan kita menggunakan kesempatan tergesa-tergesa kita untuk menerobos, maka yang terjadi adalah kecelakaan bagi diri kita. Berapa orang yang hadir dalam ruangan ini mau celaka? Atau ada yang berencana untuk celaka? No. Kita semua ingin hidup kita apa? Bahagia. Entahkah kita pada waktu ada uang atau tidak ada uang, kita bahagia. Amin.
Itu sebabnya siapapun yang melanggar lampu merah atau tetap berhenti ketika lampu sudah hijau dapat sekali lagi membahayakan dirinya sendiri. Memang lampu merah itu dapat menghambat laju jalan kendaraan saudara. Tapi perhatikan, dia dapat menyelamatkan siapa? Menyelamatkan saudara. Kita melihat merah dalam Alkitab. Alkitab membicarakan warna-warna. Seperti tadi malam yang saya sudah sampaikan. Dan apa kata Alkitab mengenai merah? Dalam Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-27 sampai ke-29 katanya. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan apa katanya? Menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah apa? Kermizi kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Merah dalam bentuk jubah diberikan kepada Yesus pada waktu pemeriksaan di pengadilan Pontius Pilatus. Saudara-saudaraku sekalian, betapa mengerikan siksaan yang didapatkan oleh Yesus. Semua itu untuk saudara dan saya. Amin. Oleh sebab itu, berapa orang yang benar-benar yakin bahwa dia sudah diselamatkan oleh Yesus? Kita harus yakin. Untuk apa kita beragama dan percaya pada Yesus kalau kita tidak yakin? Kemudian kita perhatikan kembali. Mengapa Yesus mengenakan jubah merah kermizi? Merah kermizi adalah warna yang populer dan umum pada saat itu. Karena memang demikianlah keadaan kita sebagai manusia berdosa. Alkitab mengidentifikasikan bahwa merah adalah dosa. Kalaupun Yesus mengenakan jubah merah kermizi, saudara dan saya harus bergembira. Kenapa bergembira? Seharusnya orang yang berdosa itulah yang dihukum mati. Betul? Karena upah dosa adalah maut. Tapi mengapa Yesus yang harus mati menanggung dosa saudara dan saya untuk mati di kayu salib? Saudaraku sekalian, Yesus menjelma sebagai manusia. Keilahiannya ditutup oleh kemanusiaannya. Jadi selama dia hidup sebagai manusia di dunia ini, dia selalu menggunakan waktu dan kesempatannya hanya bergantung kepada siapa? Kepada Bapaknya. Itu sebabnya Bapak-bapak, perhatikan Ayub pasal 1. Ayub pasal 1 menceritakan bagaimana seorang ayah harus bangun pagi-pagi lalu mempersembahkan korban bagi siapa? Ayub pasal 1. Bagi keluarga ya bukan? Jadi Yesus menggunakan waktunya pagi-pagi sekali untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Seorang ayah juga demikian harus melakukannya. Agar ini menjadi warisan terbaik bagi keturunan yang sudah dititipkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Amin. Itu sebabnya gunakan waktumu untuk berdoa. Dimulai pagi-pagi hari. Saya senang tinggal di hotel di mana saya tinggal. Sepi sekali. Tidak ada mobil yang lewat. Jam 5 saya bangun, wah kok belum ada orang satu pun lewat. Saya mau jogging takut-takut juga. Saking sepinya. Tapi saya senang melihat dengan ketenangan daripada tempat di mana saya tinggal. Itu adalah waktu terbaik kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Jadi kita sangat senang Yesus mengenakan kain dengan warna merah kermizi agar saudara dan saya bisa menjadi putih bersih. Basuhlah aku dan aku menjadi lebih putih
dari salju. Mazmur 51 ayat 7. Saya mau bertanya kepada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu nyuci nih, lalu dicampur lagi dengan kain kotor, senang nggak? Senang nggak? Nggak senang kan? Marah ya? Oke. Kita dicuci dengan darah Yesus, dibersihkan. Saudara diasingkan untuk berbeda dari kehidupan yang lain. Amin. Itu sebabnya mengapa harus dicuci. Supaya diasingkan dari yang kotor. Jadi kehidupan saudara adalah kehidupan yang berharga, yang tidak boleh kotor lagi. Tadi malam saya sudah sampaikan bahwa tidak boleh berkompromi dengan dosa. Tidak boleh menghentikan dosa itu secara perlahan-lahan. Harus totali. Kalau saudara masih merokok, berhentikan rokok. Kalau saudara masih minum, berhentikan minum. Kalau saudara masih tunda-tunda untuk memberikan persembahan persepuluhan ke gereja, lakukan segera. Karena apa yang kita lakukan bukan untuk diri kita, tapi untuk siapa? Untuk Tuhan. Mari kita lihat dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti apa katanya? Seperti bulu domba. Luar biasa. Kalau kita berperkara kepada Tuhan, tidak ada satupun didapatkan kebenaran dari diri kita. Semuanya salah. Kalau mata saya yang terbatas ini dibuka oleh Tuhan. Oke, Pastor Royce, saya akan izinkan engkau beberapa menit untuk melihat dari apa yang gak bisa kau lihat selama ini. Lalu saya akan melihat buku catatan dari malaikat sorga yang mencatat kehidupan saya selama ini. Wow! Semua catatan dosa lebih banyak. Apakah saya layak masuk sorga? Tidak. Tapi beruntung mata saya adalah mata yang terbatas. Yang tidak bisa melihat setiap catatan yang malaikat catatkan mengenai sifat dan perlakuan dalam hidup saya. Itu sebabnya saya diberikan kesempatan dengan mata keterbatasan saya itu untuk selalu berubah, dan berubah. Supaya tujuan saya ke sorga benar-benar sesuai dengan harapan siapa? Harapan Tuhan. Itu sebabnya putih seperti salju. Putih melambangkan tiada noda. Dan putih digambarkan dengan dua bentuk benda. Seperti salju dan seperti bulu domba. Saudara tahu kapal Titanic? Ya. Saya senang nonton film ini. Waktu saya masih kuliah di UNAI. Film ini sudah muncul pada tahun 1999. Ya. Jadi pemeran utamanya adalah Kate Winslet dan saya lupa pemerannya. Ya. Tapi kalau di film namanya Jack Dawson gitu ya, Titanic. Kemudian saya mau menyampaikan bahwa kapal ini dibangun pada tahun 1909 sampai 1911 di galangan kapal Harland and Wolff di Belfast. Kapal ini dikatakan sanggup mengangkut 2.224 penumpang. Kapal ini dikategorikan sebagai kapal pesiar mewah dan diklaim paling canggih di masanya. Bahkan sang arsitek daripada kapal ini begitu mengagumi daripada karyanya. Dan saudara perhatikan, kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Saudara, luar biasa bagaimana sang arsitek Titanic ini mengagumi sebuah benda yang besar yang dia percaya di mana Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Saudaraku sekalian, kapal Titanic merupakan kapal yang tercanggih, yang terlengkap dengan pola keamanannya. Dia memiliki kompartemen kedap air dan pintu kedap air yang bisa dioperasikan dari jarak jauh.
Dan kapal tersebut oleh karena mengandalkan sosoknya yang besar, teknologi yang canggih, tapi satu yang dikurangi, yakni sekoci keselamatan. Oleh karena mengandalkan kemampuan kapal yang hebat ini, dan garansi dari sang insinyur pembuat bahwa Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya, sekoci kapal itu dikurangi. Tibalah pada saat kapal ini akan berlayar dari Inggris menuju Amerika. Oleh karena ini kapal pertama yang muncul di abad 20 dikatakan, maka banyak orang berlomba-lomba mendaftarkan diri menjadi penumpang kapal tersebut. Banyak kan orang kaya. Dan kemudian beberapa ribu orang, bukan beberapa ribu orang, tapi beberapa ratus diantaranya adalah imigran dari Britania Raya, Irlandia, Skandinavia, dan negara-negara lain yang mencoba peruntungan nasib di benua Amerika Utara. Pada tanggal 10 April 1912 dikatakan, kapal ini berlayar dan 4 hari pasca pelayaran, tepatnya di jarak 375 mil di selatan Newfoundland, kapal Titanic menabrak sebuah gunung es pukul 23.40 waktu setempat. Tepat sebelum pukul 2.20, kapal Titanic patah dan haluannya tenggelam bersama 1.000 penumpang di dalamnya. Orang-orang banyak yang meninggal dalam hitungan menit akibat hipotermia karena bersentuhan dengan samudra yang sangat dingin. Saudaraku sekalian, untuk menjadikan bukti sejarah tentang kesombongan daripada kapal Titanic oleh si pembuat, maka bangkai Titanic masih berada di dasar laut dan perlahan-perlahan dia hancur di kedalaman 12.415 kaki atau di kedalaman 3.784 meter. Bayangkan kalau saudara pada saat itu menjadi penumpang kapal Titanic. Sementara bantuan masih jauh dari kapal di mana saudara berlayar dan mengalami musibah. Maka saudara akan segera mengingat Tuhan. Saudara akan mengabaikan kapal besar yang sudah mengangkut saudara, namun di tengah jalan menabrak gunung es batu. Betapa kita seperti itu adanya. Lalu ketika kita berjuang di antara hidup dan mati, tiba-tiba bantuan itu datang. Lalu apa yang saudara rasakan? Saudara akan mengucap syukur. Amin. Kenyataannya orang di planet ini, saudara dan saya, adalah orang-orang yang sedang terhanyut di tengah lautan dosa. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita. Kita memang benar-benar membutuhkan pertolongan dari atas, dari Bapa di sorga. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Itu sebabnya pada malam hari ini, the plan of redemption. Berapa lamakah manusia diselamatkan? Saya mau bertanya kepada saudara juga. Siapa yang tahu hidupnya untuk 5 menit ke depan? Ada yang tahu? Tidak? Kalau sudah tidak tahu, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Iya, berbuat baik. Amin. Kita diselamatkan oleh anugerah Yesus. Tapi kita dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Itu sebabnya Alkitab memberikan penjelasan. Iman tanpa perbuatan adalah apa? Jadi supaya hidup kita 5 menit ke depan berharga, maka berbuat baiklah. Saya senang, salah satu indikator daripada saudara-saudara di Sabah ini, untuk mengingat kebaikan saudara yang tidak akan saya lupakan sampai kapanpun. Meskipun saya mungkin tahu, ataupun tidak tahu, apakah ini pertemuan saya yang terakhir, yang awal dan yang terakhir di hadapan saudara-saudara.
Tapi kebaikan saudara itu akan melekat dalam sanubari saya. Saudara begitu antusias untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi setiap tamu yang datang di tempat ini. Amin. Itu sebabnya saudara-saudaraku sekalian, janda di Sarfat, dia menggunakan 3 tahun hidupnya untuk menjamu Elia. Dari tepi sungai Krit, Tuhan katakan, pergi engkau ke Sarfat dan temui salah seorang janda di sana dan dia akan memberi engkau makan selama 3 tahun. Saudara-saudaraku sekalian, kebaikan janda di Sarfat ini diperhitungkan Tuhan. Dan kebaikan saudara, Tuhan juga akan perhitungkan dan berkat-berkat saudara akan bertambah. Itu sebabnya berapa lamakah manusia dapat diselamatkan. Dalam kitab Kejadian 1 dan 2 diceritakan bahwa Allah menciptakan alam semesta. Setiap kalimat yang muncul semuanya baik. Pada hari ke-6 dilengkapi lagi dengan semuanya sungguh amat baik. Demikianlah karya Allah itu. Pada hari ke-7 Allah berhenti, kemudian dia mengasingkan diri untuk mengagumi pekerjaan yang sempurna itu dan dia berhari Sabat. Saudara-saudaraku sekalian, dia beristirahat. Saudara-saudaraku sekalian, itulah daripada fase Kejadian 1 dan 2. Semuanya kelihatan indah. Tapi perhatikan Alkitab saudara dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24 diceritakan mengenai manusia jatuh dalam dosa dan menjauh daripada siapa? Daripada Allah. Kejadian pasal 3 mengulas kisah tentang manusia yang pertama yang diciptakan sempurna oleh Allah tapi jatuh dalam dosa. Tadi malam saya sempat menyinggung sedikit mengenai kesempurnaan manusia di Taman Eden. Luar biasa. Dari mana Adam diciptakan? Saya mau tanya dulu. Dari mana Adam diciptakan? Dari debu dan tanah. Dari mana perempuan diciptakan? Dari tulang rusuk. Siapa yang lebih kuat? Adam atau Hawa? Mana lebih kuat? Ya? Oke. Kita bicara ilmu karbon di tanah. Setiap benda dalam tanah itu akan bisa diapa? Didaur ulang. Kan begitu kan? Kecuali yang tidak bisa didaur ulang. Kalau kita mati, yang mana bisa lenyap? Waktu kita dikubur. Mata kita hilang. Hidung kita hilang. Kaki kita hilang. Semua makeup waktu kita mati di hias-hias itu hilang. Tapi mana yang utuh? Tulang belulang. Mana yang kelihatan? Tulang rusuk bukan? Hai para suami, sayangi istrimu. Jangan pernah sepelekan dia. Dia lebih kuat daripada saudara. Makanya Alkitab memberikan pernyataan. Wanita itu adalah penolong yang sepadan. Wow. Saudara kalau sempat istri saudara marah-marah, ngeri. Saudara tahu garam? Tahu ya garamnya? Warna apa garam? Putih. Gula? Putih. Sianida? Tahu sianida? Zat racun ya. Dia ada warna putih juga. Kalau istri kita sakit hati dimarah-marahi sama kita sebagai suami, jangan sampai dia amnesia, dia pikir itu garam, tiba-tiba sianida. Tiba-tiba kita rasa, wah kok kaku sebelah ini? Kok kaku sebelah? Ternyata istri kita sudah kasih apa? Racun sianida. Jadi sayangi istrimu, bapak-bapak. Boleh saya lihat angkat tangan dulu? Siapa di sini mau tetap setia sayang kepada istrinya? Sampai maut memisahkan? Ya, ada setengah-setengah ya. Dia masih bergumul ya. Masih bergumul dia. Ya. Perhatikan Taman Eden. Kesempurnaan daripada Adam dan Hawa. Mereka berjalan di taman dan bertemu dengan Tuhan dan bercakap-cakap. Tadi malam saya sudah terangkan bahwa
ketika mereka di Taman Eden, Allah memberikan perintah kepada manusia itu. Jangan pernah engkau makan satu buah yang ada di tengah taman itu. Yakni buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudara tahu kalau perhatikan dalam buku Kejadian pasal 2, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu berdampingan dengan pohon apa? Pohon kehidupan. Jadi berdampingan itu. Tapi satu hal yang Tuhan berikan kepada manusia, oke, semua bisa engkau makan. Tapi satu yang nggak boleh engkau makan, sekali lagi, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Perhatikan ini. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 4. Adapun ular yang paling cerdik. Oke, saya garis bawahi dia. Adapun ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Itu adalah tipuan pertama dari siapa? Setan. Oke? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun merabah buah itu, nanti kamu apa katanya? Mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan apa katanya? Mati. Siapa yang benar di sini? Apakah memang saudara tidak pernah melihat kematian? Kita perhatikan. Inilah yang disebut dengan antinomisme. Antinomisme itu adalah sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi perhatikan, kita lihat dulu dalam ayat yang pertama, adapun ular yang paling cerdik. Dalam Alkitab, seringkali kita jumpai setan menggunakan media, betul? Dia menggunakan media, seperti ular di Taman Eden tadi. Yang terbaik, tentunya media yang terbaik. Setan kita itu kan pintar. Oh, bukan setan kita, maksudnya kita nggak pelihara setan. Setan itu pintar. Dia selalu menggunakan media terbaik untuk memberi pengaruh buruk bagi manusia. Dia bisa menggunakan manusia yang paling tinggi. Oke, kita ulangi lagi ya. Adapun ular yang paling cerdik, kan begitu kan? Ini adalah media yang dipakai setan. Media yang terbaik. Dia bisa menggunakan manusia yang paling tinggi. Paling ganteng. Paling hebat. Paling kaya. Paling pintar. Sebagai contoh. Raja Saul. Dia disebut sebagai apa? Orang yang tinggi di kalangan apa? Orang Israel. Dia menjadi raja. Tapi lihat. Apa yang terjadi? Raja Saul bunuh diri, bukan? Lalu kita lihat lagi. Absalom terkenal oleh karena kegantengannya. Wow. Sangat luar biasa. Dari telapak kaki sampai ujung kepalanya tidak ada cacat kepadanya. Ini Absalom. Luar biasa. Lalu kemudian juga bagaimana Judas? Judas dibandingkan daripada murid-murid Yesus lainnya. Karena dia datang dari seorang yang berkualitas dalam pendidikan. Dia datang dari kalangan atas. Dan tentu saja lebih cerdas dari rekan-rekan murid lainnya yang nelayan di Galilea. Tapi perhatikan Yohanes 13 ayat 27 dan 30. Dia kerasukan iblis dan pergi meninggalkan Yesus untuk mengkhianatinya. Menurut saudara, apakah saudara mempunyai kelebihan dan mungkin paling dari antara yang lain? Kalau saudara punya kelebihan, apa yang harus saudara lakukan? Berbagi, bukan? Berbagi ya. Jangan lupa. Karena Alkitab kita katakan orang kikir tidak masuk surga. Ada yang berencana untuk kikir? Berbagi. Itu Alkitab.
Hati-hati. Sebab jika kita tidak waspada, dikatakan setan bisa menggunakan kita yang merasa paling hebat ini. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita itu cukup kuat, cukup hebat, cukup rohani, dan paling di atas yang lain. Berbahaya. Perhatikan daripada Saul, Judas, Absalom. Mereka adalah orang-orang yang daripada apa? Kebaikan orang lainnya. Hawa tertarik dari apa yang dilihat dan dirasakannya. Dalam Kejadian pasal 3 ayat ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Saya akan ulangi. Apakah memang buah itu yang memberikan pengertian? Tidak. Hanya Tuhan yang memberikan apa? Pengertian kepada manusia, bukan buah. Itu sebabnya saudara-saudaraku sekalian, iblis memberi kesan bahwa Allah sebenarnya tidak bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Dengan kata lain, kebohongan pertama iblis merupakan satu bentuk yang disebut dengan antinomisme, menjangkal hukuman mati untuk dosa dan kemurtatan. Memang benar, pada saat manusia melakukan dosa, kematian belum terjadi pada saat itu. Ingat, dalam mempengaruhi dan memperdaya manusia, setan sangat pintar di dalam kemasan atau dalam iklan, atau yang disebut dengan advertising. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati pada semua indera yang diciptakan Tuhan bagi kita. Padahal perintah Allah sebelumnya adalah dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Apa yang terjadi bagi manusia? Manusia yang pertama itu tidak tahan terhadap penggodaan. Adam dan Hawa pun jatuh. 1 Yohanes 3:4 katakan, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan saat mereka jatuh, dikatakan Alkitab menyebutkan mereka bersembunyi. Mengapa bersembunyi? Karena mereka menyadari apa yang terjadi di hadapan masing-masing. Bahwa mereka telanjang. Jadi kesucian itu ketika mereka melanggar, hilang daripada diri mereka. Tetapi dikatakan dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saya mau bertanya, apakah memang Tuhan tidak tahu di mana letak Adam dan Hawa? Sampai Tuhan bilang, di mana sih lu? Adam, di mana kamu? Hawa, di mana kamu? Apakah memang Tuhan kita ini adalah Tuhan yang terbatas pandangannya oleh ruang dan waktu? Oh tidak. Tapi pertanyaan ini, bukan dia karena tidak tahu. Ibrani 4 ayat 13 katakan, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Jadi Allah kita adalah Allah yang super hebat. Bahkan saudara bisa bersembunyi di bawah kolong tempat tidur pun Tuhan tahu. Tapi kenapa Tuhan harus tanya? Di manakah engkau? Daniel 2 ayat 22 katakan, dia tahu apa yang ada di dalam gelap. Yang kita tidak ketahui dalam gelap pun Tuhan tahu. Jadi kemana kita mau bersembunyi? Daud berkata dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7 dan 8. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit,
engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Baik di atas maupun di bawah, Tuhan selalu apa? Mengarahkan pandangannya. Kita tidak bisa menghindar. Yunus mencoba bersembunyi di bagian paling bawah kapal. Allah temukan dia. Akan mencoba menyembunyikan harta jarahannya. Allah temukan itu. Ananias dan Safira mencoba menyembunyikan kecurangan mereka. Allah akhirnya tahu perbuatan mereka. Tapi mengapa sekali lagi Tuhan harus bertanya, di manakah engkau? Pertanyaan ini sesungguhnya bukan karena Allah tidak tahu di mana mereka. Tetapi sesungguhnya ini sebagai pengingat bagi manusia bahwa di mana sesungguhnya posisi mereka saat itu. Apakah mereka dekat dengan Tuhan atau sedang jauh dari Tuhan? Jadi apa yang menyebabkan manusia itu berdosa adalah karena posisi manusia pada saat itu adalah jauh daripada siapa? Itu sebabnya dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Jangan pernah engkau menjauhkan diri dari apa katanya? Pertemuan-pertemuan ibadah. Hanya dengan mendekatkan diri kepada pertemuan ibadah itulah kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Jadi di manakah engkau? Lalu kita akan mendengarkan banyak pengkhotbah menyampaikan pengkabaran ini kepada saudara ketika saudara akan di sorga nanti. Karena kita tahu di sorga itu ada 3 keheranan katanya. Mengapa orang yang jahat seperti kita lihat dalam kehidupan dunia ini kok bisa ada di sorga dia ya? Orang yang kita lihat seperti pendeta Royce yang berkhotbah di hadapan audiens, tapi kok nggak ada di sorga? Lalu mengapa saya di sorga? Pada waktu di sorga Tuhan tanya kepada kita, di mana istrimu? Di mana suamimu? Di mana anak-anakmu? Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang menyelidiki saudara dan saya. Di mana posisi saudara? Adam yang biasanya mudah ditemui Allah, saat itu tidak, karena dosa menyebabkan dia malu bertemu dengan Allah. Panggilan itu sebenarnya adalah bagaikan sebuah panggilan dari hati ke hati. Dari seorang ayah yang menginginkan pengakuan dari anaknya akan keadaannya yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya dikatakan Allah menolong Adam dan Hawa. Pengkhotbah pasal 7 ayat 9 katakan, lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Apa yang terjadi dalam suasana Taman Eden? Mengapa engkau melanggar perintahku? Lalu Hawa katakan, wah, ular yang ada dalam taman ini yang menyebabkan aku harus memakan buah itu. Wah, ditanya lagi kepada Adam, wah, perempuan yang kau tempatkan di sampingku. Semua yang mencari banyak dalih, bukan? Sama seperti setan pembohong, bapa pendusta. Manusia juga menjadi apa? Pembohong. Saya tidak akan mengajukan pertanyaan apakah saudara berbohong atau tidak. Siapapun kita manusia, kita pernah melakukannya. Mencari banyak dalih dapat diartikan melemparkan kesalahan pada orang lain. Dan membuat rancangan tipu daya untuk mencari keuntungan diri sendiri. Dan pada akhirnya dosa mempengaruhi umat manusia. Dalam Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu menjalar ke semua orang berbuat dosa. Dalam Roma 3:23 sebutkan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya dalam dunia kita ini, kita mengalami ketakutan, kita mengalami derita, kita takut dengan kemiskinan, kita hidup dengan sampah sampai berserakan, kita juga hidup dengan kotoran, keburukan-keburukan, kekejaman, kecelakaan, perang, penyakit, bahkan yang terakhir adalah kematian. Saya takut mati. Saya takut mati.
Karena saya belum siap dengan kematian itu sendiri. Tapi kita tidak dapat mengelak darinya. Saya percaya saudara yang hadir dalam ruangan ini sama seperti apa yang saya alami. Pada waktu perjalanan saya ke sini, turbulensi begitu parah dalam pesawat. Saya pikir Tuhan, ngeri sekali deh pesawat ini. Kalau kita naik mobil masih bisa berani buka pintu loncat keluar, betul? Naik kapal pun kalau ada ombak yang begitu mengancam kapal, lalu kapal kita tiba-tiba tenggelam, kita masih ada pelampung. Tapi pesawat kemana saudara mau pergi? Habis saudara, habis. Itu sebabnya naik pesawat itu sama dengan peti mati yang ditutup. Kita masih bernafas di dalamnya. Itu sebabnya ada pepatah, kubur berjalan, mayat berdoa. Jadi selama itu jalan ke kubur, kita berdoa sebagai mayat dalamnya. Supaya Tuhan selamatkan kita. Amin. Itu juga cocok untuk teka-teki tentang Yunus. Dia dimakan oleh ikan besar, ditelan. Kalau dimakan dikunyah ya, ditelan. 3 hari dalam perut ikan kan? Kubur berjalan, mayat berdoa. Kita harus gunakan waktu kita berdoa. Saya sampai pegang itu apa? Kursi. Saya duduk. Aduh, duduk. Aduh, duduk. Aduh, duduk. Tiba-tiba jantung saya di sini, badan saya udah di sini. Tiba-tiba naik lagi. Jantung di bawah, naik dia mengejar saya. Wah, luar biasa. Sangat mengerikan. Scriptural color coding kita adalah merah. Merah melambangkan darah dan sering merupakan simbol kehidupan, meskipun warna ini sering pula merujuk kepada dosa. Merah adalah dosa. Yeremia pasal 13 ayat ke-23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Dapat? Dapat? Tidak dapat. Jadi sangat jelas pernyataan Alkitab. Dosa membuat kita tidak dapat mengubah keadaan kita untuk menjadi lebih baik. Itu sebabnya satu-satunya yang bisa mengubah keadaan manusia itu untuk bisa selamat. Meskipun manusia itu sebenarnya tidak bisa selamat oleh karena pelanggarannya. Tapi ada plan of redemption. Rencana penebusan. Rencana keselamatan. Dan kabar pengharapan itu didapat dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Sementara Allah menjatuhkan hukuman kepada manusia di Taman Eden. Dan juga ular. Tapi Allah membentangkan kabar pengharapan bagi manusia itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya memberikan warna merah tentang keturunannya akan meremukkan kepalamu. Inilah yang disebut dengan benih perempuan itu. Siapakah benih perempuan itu? Mari kita lihat. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Pengampunan adalah Injil pertama dari Tuhan kepada manusia. Bapak Gereja Irenaeus menyebutkan dalam Kejadian 3 ayat 15 sebagai proto-evangelion. Atau dalam istilah Latin, proto-evangelium. Artinya, Injil yang pertama. Atau kabar baik yang pertama. Dari pernyataan Allah tentang keselamatan. Yaitu, Allah yang inkarnasi ke bumi untuk misi keselamatan manusia dari hukuman dosa, yaitu kematian kekal. Karena dosa pelanggaran hukum Allah menyebabkan kematian kekal.
Jadi itu sebabnya dalam Kejadian 3:15 proto-evangelion itu adalah Injil pertama di mana Allah menyatakan kasih-Nya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sebuah ilustrasi mengenai seorang profesor melakukan percobaan pada seekor tikus di laboratoriumnya. Profesor ini buat kolam yang berisi air. Kemudian dia lemparkan tikus ke dalam kolam, lalu ia mematikan lampu laboratorium. Sehingga seluruh ruangan itu menjadi gelap. Saudara-saudaraku sekalian, tikus mulai berenang-berenang menyelamatkan diri. Tapi karena ia tidak melihat apapun, sehingga tikus kehilangan pengharapan. Dan dalam 3 menit, tikus mati tenggelam ke dasar kolam. Itu percobaan pertama yang dibuat oleh sang profesor. Percobaan kedua dikatakan, profesor itu melakukan hal yang sama seperti percobaan pertama. Dia isi tuh ember dengan air, ya kolam kecil dengan air, lalu dia ambil tikus lagi, lalu melemparkannya ke dalam ember tersebut yang berisi air. Lalu dia nyalakan semua lampu lampu laboratorium. Ternyata tikus itu berenang dan dapat bertahan 36 jam. Mengapa? Saudara tahu mengapa tikus dalam percobaan kedua itu lebih lama hidup daripada yang pertama? Kalau yang pertama itu dia mati bertahan hanya 3 jam dalam hidupnya. Karena dia tidak melihat terang. Jadi jawaban satu-satunya untuk menyelamatkan tikus sehingga dia memperpanjang umur 36 jam dari perjuangannya untuk hidup adalah karena ada terang. Kalau tikus saja bisa selamat karena terang, apalagi saudara dan saya yang mengerti tentang terang sesungguhnya yang datang daripada Yesus. Amin. Itu sebab Yesus katakan, akulah terang dunia. Jadi tidak ada yang lain. Itu sebabnya dikatakan, the plan of redemption itu. Mengapa Allah mau menyelamatkan manusia? Saudara, rencana ini ada sebelum penciptaan ada. Rencana pagi penebusan kita bukanlah suatu pemikiran kemudian, bukan. Karena ini sebuah rencana yang dirumuskan bagi kejatuhan Adam. Itu adalah pernyataan dari rahasia yang tersimpan berabad-abad lamanya. Roma 16 ayat 25. Itu adalah penyingkapan dari prinsip-prinsip yang sejak masa kekekalan telah menjadi dasar dari tata Allah. Jadi jauh sebelum pekerjaan penciptaan dan jauh sebelum ada dosa bagi manusia, prinsip daripada penebusan itu sudah dibentangkan. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 6 sampai 7. Pada waktu manusia berdosa dikatakan, mereka menyemat daun pohon hara dan membuat cawan. Ini merupakan bentuk usaha manusia dalam apa? Menutupi pelanggarannya. Tidak ada perbuatan baik yang bisa menyelamatkan saudara untuk masuk surga. Tidak. Sekali lagi kita diselamatkan oleh anugerah Allah. Tapi kita dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Itu sebabnya saudara-saudaraku sekalian. Dalam menyadari kemaluan itu, manusia berusaha menyelamatkan dirinya dengan usahanya menyemat daun daripada pohon ara dan membuat cawan. Tapi perhatikan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Pakaian Adam dan Hawa itu tidaklah terlalu baik. Lalu Allah memberikan prinsip pengorbanan, yakni bulu domba. Ini adalah lambang daripada rencana Allah yang besar dalam penyelamatan manusia dari dosa. Lukas 19 ayat 10 katakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara bisa perhatikan itu. Menjadi seorang berdosa di perkemahan orang Israel sangatlah memalukan. Pada waktu orang Israel berkemah, maka di tengah-tengah Ka'bah itu, yang mengelilingi Ka'bah itu, perkemahan daripada orang Lewi. Karena orang Lewi, kaum Lewi tidak memiliki warisan. Betul? Lalu 11 suku lainnya akan berpencar mencari tempat apa? Tempat kediaman mereka.
ketika mereka berkemah, karena upacara korban bagi setiap orang yang berdosa, akan dilayani oleh imam harian. Dan di akhir tahun ada imam besar. Bayangkan saudara, kalau seandainya saya berdosa pada waktu Israel hidup, saya akan mengendap-endap, membawa apa? Anak domba. Sementara anak domba ini mengepek-pek. Lalu tetangga saya, siapa yang berdosa itu? Siapa yang berdosa? Pendeta Rois. Saudara bisa bayangkan betapa orang berdosa di perkemahan Israel pada waktu bawa anak domba ke kemah pertemuan untuk meminta pengampunan. Itu suara binatang domba itu mengembik. Berapa banyak tenda yang harus dilewati. Lalu orang-orang tetangga itu melihat, wih berdosa, wih berdosa, wih berdosa. Kalau Yesus tidak mati, saya tadi sore naik mobil dengan pastor Edwin Raidulis. Pastor Edwin Raidulis berbicara kepada saya bahwa kalau kita pulang dari sini, pastor, banyak kerbau. Jadi di sini harus slow jalan karena banyak kerbau, tidak ada kandang. Nah, ya, saudara bisa bayangkan betapa susahnya hidup kita kalau Yesus tidak mati. Hanya orang kaya yang memiliki binatang ternak yang bisa masuk apa? Sorga. Tapi untung Yesus mati. Sehingga orang miskin, orang kaya bisa selamat. Amin. Hai. Apakah saudara mau seperti zaman Israel dulu? Bawa domba. Dosa apa yang kau buat, coy? Kan gak enak. Mau kita bekap pakai masker tuh domba? Kan gak mungkin. Tapi Yesus dalam Lukas pasal 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pada waktu upacara korban itu Taman Eden, Yesus menggantikan daun pohon ara dan dikenakan kepada manusia. Pakaian yang lebih awet daripada pakaian yang dibuat oleh siapa? Manusia. Yesus adalah pokok keselamatan kita. Pengharapan keselamatan itu seperti jangkar untuk satu kapal. Kalau ada kapal yang terpa angin kencang dan gelombang di lautan, apa yang akan dilakukan oleh nakoda? Maka dia akan turunkan jangkar. Kalau jangkar itu tertancap ke dasar lautan, walaupun perahu itu diombang ambingkan angin, tapi mereka yakin jangkar itu kuat untuk menahan upaya mereka tidak tenggelam. M. Russell Ballard mengatakan, senantiasa ingatlah bahwa Yesus Kristus pencipta alam semesta, arsitek dari keselamatan kita, dan kepala gereja ini memegang kendali. John Calvin mengatakan, pengharapan saya diartikan sebagai iman yang menang. Pengharapan adalah semata-mata keteguhan iman kepada siapa katanya? Hold fast. Pegang teguh iman kepada siapa? Pada Yesus. Kalau setan berhasil menunjukkan dirinya kepada semua makhluk, menunjukkan cara yang mengatur dunia, angin ribut, gempa bumi, banjir kejahatan, penyakit, dan kesengsaraan. Ketika kita menghadapi kepedihan dan kesusahan, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Lalu kita bertanya, di manakah Allah? Alkitab mengajarkan bahwa Allah ada di sana. Ada di hati setiap orang yang berduka, yang susah. Ia berada di tengah-tengah kesengsaraan mereka dan ia akan datang segera untuk mengatasi masalah dosa. Di manakah engkau? Hari ini kita sudah menginjak malam ketiga KKR. Entah di mana posisi kita saat ini. Apakah kita sedang dekat dengan Tuhan? Atau justru sebaliknya semakin menjauh dan menjauh dari Tuhan. Barangkali sepanjang waktu-waktu lalu kita hampir sedikit waktu kita untuk datang ke gereja, menunjukkan kebaikan, untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pekerjaan Tuhan. Dan mungkin kita sadari itu, ataupun justru sama sekali kita tidak menyadari akan itu.
panggilan yang sedang berkumandang. Where are you? Di manakah engkau? Kalau kita sudah terlalu jauh atau sedang menjauh, sambutlah panggilan itu dan terimalah uluran tangannya. Seperti ia pernah ulurkan kepada Petrus malam itu yang sedang jatuh dan hampir tenggelam. Kepada Zakius yang dianggap pendosa besar saat dia mengakui kesalahannya dan menerima Yesus. Yesus mengatakan kata-kata yang luar biasa ini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan itulah yang dilakukan terhadap Adam dan juga terhadap Zakius ini. Dan juga kepada kita kalau kita mau. Yesus, sang arsitek keselamatan. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di hadapan kamu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus adalah Tuhan yang kelihatan. Dia menjelma menjadi manusia. Dan dia hidup bergaul dengan manusia. Dia merasakan derita kita. Pergumulan dengan pencobaan-pencobaan yang datang daripada setan. Tapi Yesus bisa menang. Dia menang mengalahkan dosa dan juga upah maut. Sementara saya akan memberikan ilustrasi kisah mengenai Tok Chi Isi dan Caroline McDonald. Seorang misionaris wanita Skotlandia. Saya senang dengan lagu Blessed Assurance. Siapakah Tok Chi Isi? Tok Chi Isi adalah kriminal yang sangat dikenal di negara Jepang. Dia adalah seorang narapidana yang paling berbahaya di zaman itu. Oleh karena kisah kriminal yang begitu dikenal di sentro Jepang, sehingga kisah kriminalnya itu dibukukan dalam bahasa Inggris setelah eksekusi mati di tahun 1923 dengan judul A Gentleman in Prison. Seorang pria dalam penjara. Tok Chi Isi, dia dilahirkan dari seorang ayah pemabuk. Dan ibunya adalah putri seorang imam Shinto. Tapi dikatakan Tok Chi Isi tidak mendapatkan pendidikan yang baik dalam rumah tangga orang tuanya. Bayangkan saja dalam umur 13 tahun dan 47 tahun, ia telah masuk penjara 10 kali dengan keseluruhan hukuman 20 tahun. Mencuri, membongkar, kemudian dikatakan membunuh adalah kejahatan yang biasa baginya. Terakhir, ia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan karena perbuatannya membunuh pelayan bar di pinggiran kota Tokyo. Jadi itu adalah saat-saat terakhir bagi dia untuk menjalani hukuman mati. Sementara pada waktu dia menjalani kehidupan di penjaranya, seorang wanita misionaris yang bernama Caroline McDonald, seorang wanita Skotlandia, mendengar kabar tentang Tok Chi Isi. Pada tahun baru dikatakan, Caroline McDonald memberikan
Alkitab di tahun baru. Lalu kemudian Alkitab itu dibaca oleh Tokci Isi. Berulang-ulang dia baca, berulang-ulang dia baca. Apakah memang benar seorang seperti saya yang kriminal yang di Jepang ini begitu banyak orang membenci saya bisa selamat? Lalu dia membaca dalam Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga seorang yang berdosa akan diselamatkan oleh darah Yesus. Dia tidak yakin. Dia baca dan dia baca dan dia baca. Pada satu kali, pada waktu dia merenungkan perkataan daripada Alkitab dalam Yohanes pasal 3:16, dia memberikan sebuah kesaksian akan bagaimana imannya itu datang kepada Yesus. Caroline McDonald selalu mendoakan dia, mengunjungi dia setiap saat, dan menguatkan dia untuk percaya pada Yesus. Dia tuliskan di sebuah selembar kertas, hari ini aku duduk dalam kamar tahananku tanpa kebebasan untuk masuk atau keluar. Akan tetapi aku merasa lebih puas daripada waktu aku masih bebas. Di penjara dengan makanan bermutu rendah, aku berterima kasih daripada di luar penjara dengan makanan apa saja yang aku inginkan. Dalam kamar tahanan ini yang berukuran 9x6 kaki, aku lebih bahagia daripada tinggal dalam rumah besar yang pernah aku lihat. Semua karena Dia, Yesus. 17 Agustus, Tokci Ichi menemukan ajalnya dengan ketenangan dan ketegaran yang luar biasa. Kehidupan dan pertobatan yang menjadi Kristen menjadi kesaksian kepala penjara. Itu sebabnya blessed assurance. Keselamatan itu adalah berkat yang tentu yang datang dari Tuhan. Tidak ada berkat lain yang bisa kita bawakan dalam kehidupan kekekalan kita pada masa yang datang kecuali darah Yesus. Tokci Isi hanya meletakkan pengharapan satu-satunya kepada Tuhan. Caroline McDonald telah menyelamatkan hidupnya dengan Injil yang dibacakan oleh Tokci Isi. Dia menghargai kitab suci. Adalah hal terindah yang pernah dimilikinya selama hidupnya. Tokci Isi diajarkan oleh Alkitab untuk berpaling kepada Allah.
dan Ia percaya setiap ayat yang selalu menusuk relung hati. Meskipun dia dituntut maut dengan hukuman mati dengan cara menembak, tapi matanya mengarahkan kehidupan kami pada waktu kata Yesus itu kami. Di mana kalian tahu? Dalam Roma pasal 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Setengah suara. Kita ulangi baik yang ketiga pada Yesus, damai bahagia diberikannya. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah, yang memberikan janji kepastian keselamatan akan hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu hidup dekat dengan Engkau. Kirimkan Roh Kudus-Mu untuk memperbarui hati dan pikiran kami, agar kami tetap bertahan dalam kehidupan kami yang penuh perjuangan di dunia ini. Engkau melihat setiap pribadi yang hadir dalam ruangan ini, Bapa. Jangan pernah Engkau tinggalkan mereka. Berikan berkat dari surgawi kepada mereka. Sekiranya ada dari antara mereka yang sakit,
Tuhan tilik dan sembuhkan mereka Bapa. Sekiranya ada dalam di ruangan ini pergumulan akan iman mereka, kuatkan mereka Bapa. Ketika mereka mencoba untuk berubah diri mereka lebih baik daripada hari kemarin, bantu mereka Bapa. Ketika mereka bergumul dalam pendidikan, mereka berikan kepintaran dari surga supaya mereka bisa melewati pendidikan mereka dengan baik. Ketika mereka sedang bekerja, tambahkan rezeki mereka Bapa. Apapun itu. Tapi berikan kesempatan yang paling berharga dalam hidup kami. Mewarisi hidup kekal kepada generasi yang ada di bawah kami. Anak-anak kami adalah harta yang terindah. Rumah tangga kami adalah surga kecil di dunia, di mana Engkau hadir dalamnya. Terima kasih atas berkat yang pasti itu, yang akan kami nikmati. Inilah doa kami. Ampuni Tuhan kami dari dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Besok kita ketemu lagi. Jangan lupa untuk tidak hadir. Kita harus hadir semuanya. Amin.